Reba adalah fenomen keagamaan dan merupakan sebuah ritus agama asli yang dirayakan setiap tahun oleh suku Ngada. Ritus keagamaan ini yang ditayangkan selama beberapa hari berturut-turut sangat diwarnai dengan doa dan kurban, sebuah upacara yang begitu kaya baik dari segi isi maupun dari segi bentuk-bentuk simbolnya, sungguh-sungguh menoreh religiositas orang Ngada. Reba merupakan perayaan terbesar baik dalam makna maupun dalam penampilan lahiriahnya. Dalam perayaan Reba ini kita dapat menemukan secara kasat mata rancang bangun religiositas orang Ngada, rancang bangun relasi manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya. Simbol utama dari ritus Reba ini adalah uwi ubi, yang diyakini sebagai roti kehidupan manusia pada masa in ilo tempornya, orang Ngada, Domi Waso 2010/181 ubi yang dipanggil namanya dan dipuji-puji pada perayaan Reba merupakan personifikasi seorang tokoh mitologis perempuan, seorang utusan Tuhan bagi manusia dan secara khusus lagi pribadi yang mati karena mengorbankan hidupnya agar sesamanya dapat hidup sejahtera. Penempatan perayaan Reba yang terbentang dari akhir Desember sampai pada akhir Februari dan pada musim hujan mau menyatakan bahwa perayaan Reba ini bermakna sebagai syukur atas penyelenggaraan Dewa Zeta Nituzale pada tahun silam dan mohon pendampingannya pada tahun yang akan datang. Reba merupakan perayaan keluarga karena dirayakan oleh seluruh keluarga, sebuah perayaan yang memiliki dampak sistemik yang luas karena apa yang dirayakan pada saat Reba memang mempengaruhi pesta adat lainnya. Reba sebagai ritus keagamaan orang Ngada, baik dari segi mitologinya maupun dari tahap-tahap pelaksanaannya selalu berbicara mengenai kehidupan secara menyeluruh tidak hanya mengenai segi tertentu saja. Jawa Maku 2000/1. Reba secara tekstual memiliki paling kurang 5 arti, kaju Reba, adat Reba, larangan seperti, Reba Beto, atau larangan memotong bambu, sikap tidak konsisten, dan situasi sulit dilematis yang tidak diduga-duga. Paul Arndt 1961/454. Reba yang menjadi tema kita adalah arti kedua yaitu, adat atau buku Gua Reba. 2. Ritus Reba tidak dirayakan secara serempak karena adat Reba ini tergantung dari petunjuk, kepowesu, atau pemegang adat yang menentukan masa perayaannya di sebuah wilayah berbasis pada kalender adat yang disebut, tahun Sobi, tahun sisir, Domi Waso 2010/184. Meskipun waktu pelaksanaannya berbeda-beda struktur perayaan Reba umumnya diterima memiliki 3 tahap utama, pertama, Kobe Deke, kedua, Kobe Doi, ketiga, Kobe Sui. 3 tahap konsekutif ini tidak sangat ketat karena ada wilayah yang tahap ketiga didahulukan menjadi tahap kedua. Yang penting dan yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa dalam 3 tahap ini tertera sungguh-sungguh rancang bangun totalitas hidup dan kepribadian mereka sebagai manusia Ngada. Tahap pertama Kobe Deke disebut pula sebagai saat kembali ke rumah induk, Saupo, semua anggota suku yang berasal dari rumah-rumah yang mekar dari rumah induk, Saudoro, dan yang mencari hidup di mana saja, Gaekuru Nguzane Waelina, diharapkan semua datang dan masuk ke dalam rumah induk atau rumah pokok ini, mereka kembali bersama-sama untuk menghormati leluhur asali mereka, Beoine Dkma. Peristiwa kembali ke rumah induk ini sebetulnya merupakan upaya membangun kesadaran bahwa mereka semua berada dalam perlindungan leluhur asali, yang selalu disapa dengan istilah, Cine Cema, atau, Dewa Sao, ketika mereka berada dalam rumah induk. Gambaran, Dewa Sao, merupakan gambaran Allah yang dekat, akbar sekaligus akrab, Allah imanen, sebutan atau panggilan akrab dari, Dewa Wawo. Lupa rumah induk akan membawa petaka aneka wajah bagi keluarga bersangkutan, musibah yang menimpa disebut sebagai akibat dari kelalaian, Rebo Saupo, lupa rumah induk. Tahap kedua Kobe Doi ditandai dengan acara pengangkatan ubi, uwi tinggi-tinggi disertai teriakan, Bi Uwi, Hai Ubi, dan diulangi oleh mereka yang hadir sebanyak 3 kali,
Pada tahap kedua ini ubi tampil dalam bentuk koba, atau batang menjalar ubi, yang dililitkan pada sua atau tofa, yang biasanya diletakkan di mata raga atau tempat sakral di dalam rumah induk. Pada malam kedua ini mulailah tandak yang dikenal sebagai Oui, sebuah tandak bersama dalam bentuk lingkaran, yang sampai sekarang ini merupakan tarian yang populer, yang masih memiliki daya pikat untuk mengundang, memanggil semua sahabat untuk dapat berpartisipasi dalam tarian persekutuan itu. Ubi, Uwi, yang menjadi refrain lagu dalam tarian ini adalah simbol dari anugerah kehidupan yang harus disyukuri secara bersama-sama dalam tarian yang berbentuk lingkaran, simbol persekutuan dan persaudaraan. Tarian Oui, dalam bentuk lingkaran di tengah kampung ini, kisah Nata, biasanya diawali dengan teriakan, Wuku Uwi atau pujian ubi, Ouie, Uwi meze golewalaba, kutu koe koe anokoe, sui moki moki bai moli, kobara kolisu lado wai poso, ubi sebesar gong, setinggi tambur, biarpun disungkur oleh babi hutan, ubinya tak pernah habis, biarpun digali oleh babi landak, ubinya tetap ada, tongganya harus setinggi gunung, merambatnya sampai ke langit. Tahap ketiga, Kobe Sui, merupakan tahap di mana orang ngada di dalam rumah adat melaksanakan beberapa agenda seperti, Sui Ui, Subusua, Burasua dan Lesedene Pedapawe, Patadela. Dalam Sui Ui, mereka menyimak kembali ziarah perjalanan mereka menuju tanah ngada sekarang ini, dan dalam ziarah itu direnungkan kekuatan serta keterbatasan mereka, kerja keras mereka, siapa saja yang menjadi mitra dalam ziarah tersebut, panggilan serta perutusan mereka sebagai sebuah persekutuan. Tahap ketiga, Kobe Sui, ini memang kaya dengan narasi-narasi kemanusiaan yang membayangkan kepada orang ngada upaya-upaya membangun sebuah komunitas bayangan, imagine community, yang bersumber pada kepribadian bayangan, imagine personality, Hoga atau Atangada. Tiga tahap ritus reba ini sungguh-sungguh sakral dan diilahian atau dikuduskan dengan doa yang sangat khusyuk dan kurban yang warna-warni. Adat reba adalah ritus yang memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat ngada. Pertama, reba adalah syukur kepada Tuhan yang dikenal dengan nama, Dewa Zeta Nituzale, atau Cine Cemah. Pujian yang nampak dalam teriakan, Ouie, adalah permohonan kepada Tuhan agar, kesejahteraan, kecukupan, kelimpahan dan keamanan, menjadi milik keluarga-keluarga ngada. Uwi dalam mitologi reba adalah seorang perempuan yang rela mati demi kehidupan banyak orang. Syukur ini erat dengan tujuan kedua yaitu persatuan keluarga. Semua anggota keluarga diharapkan untuk kembali ke Saupu atau rumah pokok atau rumah asal seluruh suku. Kembali ke rumah induk ini merupakan pengukuhan identitas diri dan identitas kelompok. Peristiwa kembali ke rumah pokok ini melibatkan hak dan kewajiban yang berpuncak pada pengakuan primat manusia yang tertera dalam narasi manusia, Bodangai Go Kita Ata, kekuatan ada pada manusia. Ulu Ata, kepala manusia atau jumlah besar anggota manusia merupakan kebanggaan seluruh suku dan besarnya anggota suku dilihat sebagai berkat Allah bagi suku. Kelimpahan anggota umumnya menjadi wujud yang selalu didoakan, dan sebagai persekutuan umumnya memiliki ketakutan akan punahnya sebuah suku yang dikenal dengan kutukan, Wutuku Bu Ili Tuku Tiki, suku punah dan rumpun kurus. Tujuan kedua ini tidak dapat terlepas juga dari tujuan ketiga yaitu, hentikan silang sengketa, dalam keluarga besar. Solusi damai biasanya berbasis pada prinsip, kita ine lemogo ema leutu, kita ibunya satu bapaknya sama, atau bahwa kita berasal dari turunan yang sama. Harmoni dan kedamaian ini merupakan kekuatan internal untuk menghayati talenta sosial, mode ne sogawu mekune doa delu, mode bodapu memazetawan, baik dengan sahabat, lembut dengan saudara. Damai dan keamanan atau harmoni suku dan relasi suku dengan suku lain mendapat kekuatannya pada tujuan keempat yakni, menghadirkan kembali, patadela, suara, nasihat orang tua, atau, lese de pedapawe, pesan yang tepat dan kata yang cocok, yang disampaikan sebagai salah satu agenda pada malam, Kobe Sui, atau, tahap ketiga, ritus reba orang ngada. 4 tujuan dan fungsi reba ini membayangkan kepada kita dinamika kehidupan orang ngada merajut keberakaran sekaligus keterbukaan mereka kepada dunia luar. Ada ekologi pikiran mengenai dialektika antara prinsip, passing over, sekaligus, coming back. Kobe Sui tahap ketiga secara kasat mata menayangkan, Pilgrim Principle,
Prinsip ziarah hidup atau keterbukaan manusia ngada sekaligus, homing principle, prinsip keberakaran lewat penghadiran kembali kearifan atau spiritualitas hidup orang ngada. Reba sebagai ritus keagamaan, orang ngada kaya dengan narasi-narasi kemanusiaan seperti tertera dalam Patadela, suara leluhur, dan kearifan, Lesede Pedapawe, pesan yang tepat dan bandingan yang cocok, umumnya mengusung dekalog atau 10 prinsip pedoman hidup manusia ngada yang dalam kenyataannya menjadi kekuatan dalam rancang bangun, imagine personality, dan imagine community. Orang ngada, dekalog filsafat hidup orang ngada itu adalah 1. Dewa Zeta Nitu Zale, 2. BODHA Molo Ngata Gokita Ata, 3. DHEPODA BOTEDU Dabepu, 4. DHUDZU Puru NEE Namaraka, 5. 2 WI UMA NUKA WI Sao, 6. MODHENEEXOGAWMEKUNEE Doadelu, 7. MAKUNEE Da Faiwalu, KAKIONEE Da Anasalo, 8. Gongata, Gotenge, 9. KEDHU Sebu Pusi Sebu, 10. Bugu KUNGUNEE Uri Logo. 10 narasi ini merupakan tolok ukur moralitas kepribadian dan merupakan elemen yang menentukan jati diri beradab, ngada, atau orang ngada, sebuah religious capital, yang dalam kehidupan masyarakat berkembang menjadi kekuatan atau spiritual capital bagi orang ngada. Ketika religious capital menjadi kekuatan dan pengaruh bagi masyarakat, maka religious capital berubah menjadi spiritual capital. Spiritual capital adalah dampak sosial dari religious capital. Dalam doa-doa dan nasihat-nasihat yang disampaikan kepada seluruh keluarga memang jelas sekali bahwa tidak ada wilayah kehidupan dan pengalaman di dunia yang dipisahkan dari Tuhan. Pemisahan antara yang profan dan yang sakral tidak terjadi secara tegas. Keduanya mengalir membentuk kehidupan masyarakat ngada yang religius dan seutuhnya manusiawi. Allah pasti bukan hanya urusan hari Minggu, tidak hanya dijumpai di gereja. Tuhan yang hadir dalam doa dan sapaan-sapaan adat adalah Allah yang dijumpai dan menjumpai manusia dalam seluruh peristiwa hidup pribadi dan kolektif. Di dalam doa manusia mengungkapkan keyakinannya bahwa ada kuasa yang mempunyai kepentingan terhadap manusia melampaui kekuasaan yang mereka alami atau praktekkan dalam hidup bersama. Karena itu doa ritual reba memiliki makna yang istimewa untuk menjaga manusia dari bahaya penyempitan atau pereduksian ke dalam konsep tertentu. Kalau begitu benar bahwa reba itu kaya dengan narasi-narasi kemanusiaan, narasi tidak hanya rumusan melainkan keberpihakan bahkan advokasi terhadap manusia itu sendiri. Gerakan besar advokasi kemanusiaan ini diawali dengan teriakan, "Oui", simbol perkasa yang berbicara mengenai eksistensi seorang perempuan yang memberi kehidupan bagi mereka yang berkekurangan. Perempuan seperti ini layak diangkat sebagai kontras terhadap paradigma relasi patriarkis, maskulin dan androsentris dalam segala nuansanya.